Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Deko Sari, NIM 240871123 dari Departemen Pendidikan Pelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan presentasikan presentasi pembelajaran motorik. Yang pertama ada konsep belajar, kedua teori belajar, ketiga faktor yang mempengaruhi belajar, yang keempat dampak dari sebuah pembelajaran, dan terakhir yang kelima model pembelajaran. Yang pertama, konsep belajar. Konsep belajar adalah suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi unsur-unsur pembelajaran yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, motivasi, bahan ajar, alat bantu belajar, serta suasana dan kondisi belajar yang dapat mendukung kelancaran pembelajaran. Yang kedua, teori belajar. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana peserta didik belajar sehingga membantu guru memahami proses kompleks inher pembelajaran. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu mencetak peserta didik untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Tokoh-tokoh dari teori belajar. Yang pertama, teori kognitif dan Gestalt. Tokoh-tokohnya adalah Kurt Lewin, Jan Piaget, Jerome Bruner, Oswald von Ranvel, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka, dan Max Wertheimer. Yang kedua, teori konstruktivisme. Tokoh-tokohnya adalah Socrates, John Dewey, Georg Wilhelm, Friedrich Hegel, Immanuel Kant, Giambattista Vico, Friedrich Carles, Bartlett, Jerome Bruner, Adrianus Dingman, De Groot, Jan Piaget, Lev S. Vygotsky, Howard Gardner, dan yang terakhir Nelson Goodman. Yang ketiga, tokoh-tokoh dari teori humanistik adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh dari teori sosial behaviorisme adalah Ivan Pavlovich, Edward Lee Thorndike, John B. Watson, dan B. F. Skinner. Macam-macam teori belajar ada 4. Yang pertama, teori kognitif. Yang kedua, teori sosial konstruktivisme. Yang ketiga, teori humanistik. Dan yang terakhir, teori behavioristik. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang ada 3. Yang pertama, faktor internal, meliputi minat, motivasi, perhatian belajar, kesiapan belajar, bawaan sejak lahir, kondisi fisik dan psikis, emosional, usia, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor eksternal, meliputi faktor metode guru mengajar, ruang kelas atau fasilitas, teman bergaul, lingkungan keluarga, lingkungan kelas, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, meliputi faktor tujuan, metode belajar, media, waktu, motivasi, latihan dan ulangan, bahan belajar, dan sumber belajar. Dampak dari sebuah pembelajaran. Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Hasilnya tidak hanya berupa nilai, tetapi juga bisa berupa perubahan kedisiplinan, penalaran, dan keterampilan. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Media pembelajaran juga dapat membantu memperjelas pesan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran elektronik atau e-learning dapat memperpendek waktu belajar dan menghemat biaya studi. Yang keempat, pembelajaran tanpa tujuan yang jelas. Pembelajaran tanpa tujuan yang jelas akan menjadi kegiatan yang tidak efektif dan berarah dan tidak berfokus. Baiklah, dampak yang terakhir, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang mempengaruhi pembelajaran siswa diantara adalah faktor internal,
atau kondisi jasmani dan rohani siswa, dan faktor eksternal, kondisi lingkungan di sekitar siswa. Model pembelajaran. Ada beberapa dari model pembelajaran. Yang pertama, discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, pembelajaran kontekstual, bermain peran dan simulasi, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran kolaboratif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.